hidup ya makan ya kan ya. Makan gimana? Ya kan caranya itu Gimana? ya pokoknya kita harus tetap bisa makan, ketawa-ketawa ya kan, bercanda itu kunci bertahan hidup sebenarnya. Kalau udah stres Makin makin terpuruk. Jadi intinya harus bersyukur. banyak ketawa. Iya, ketawa, bersyukur karena ketawa itu apa? Seri. Obat Iya, alami. Obat alami menyembuhkan semua penyakit. Iya. Coba kalau dia sedih gitu, makin sakit, makin sedih. Gampang mudah dan Oke, ketemu lagi bareng kita di Atas Nah, kali ini sebenarnya kita udah lama banget nggak syuting ya. nggak syuting. Udah lama banget, cuman ada berapa sebulanan lebih kali ya. Aku sibuk di Paris. Karena beda-beda nih kita, karena dari beberapa kita ini beda-beda profesi. Jadi pada sibuk masing-masing. Nah, kebetulan kita pas kali ini kita lagi nge-camp nih. Ngumpul bareng. Terus kita Sebelasan. Jadi baru sempat lagi kita bikin konten. Mudah-mudahan teman-teman juga masih tetap pantengin terus channel kita gitu. Nah, kita mau ngomongin apa nih? Kan sekarang nih lagi Omicron ya. Kebetulan udah masuk gelombang 3 nih. gelombang 3. Kayak 3 Omicron. harusnya gelombang 3 lebih murah kalau mahal bang, lebih mahal ya. Lebih mahal biasanya kalau sekolah juga gitu. Iya, benar. Kalau pengen murah bayarnya daftaran gelombang pertama. Kalau bisa sebelum dibangun sekolahnya udah daftar. Itu jadi dan alhamdulillah kita udah lolos ini semua ya. Udah. Tes. Vaksin juga udah jadi Kita tetap prokes. gitu cuma. Nah, makanya kita daripada di rumah terus kan sebagian yang kebanyakan juga kan ini kerja pada WFH juga kan. WFH. Udah 3 tahun gua WFH nih. Tahun setengah. Aku udah setahun nggak absen. Iya, jadi nah kebenaran kita coba cari suasana seperti biasa. Cari refresh ya. Kita bagus ya. Jadi kita sekarang ada di mana nih? Iya benar. Oh iya nih. Sekalian ini juga buat rekomendasi teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya. Apa namanya tadi? Sukamantri. Masih daerah Bogor. Sukamantri. Lumayan oke lah, Terus buat yang suka sepedaan juga gue lihat tadi banyak banget sih yang Banyak yang meninggal. Meledak betisnya aja. Sini tadi. Padahal treknya juga kan lumayan bagus treknya. Nah, gimana nih menurut lu pada nih mengenai gelombang 3 nih kan lagi in banget nih gelombang 3. Nih. Gimana Gus menurut lu Gus? Gue bingung ya, waktu Desember kemarin kan akhir tahun itu biasa-biasa aja gitu. Indonesia tuh kayak telat gitu masuknya kan. Di luar udah tinggi, di Indonesia masih standby biasa aja. Dan di luar udah reda, Indonesia baru naik gitu. Nah, ini bangganya gua sama Indonesia gitu. Sudah telat. Kayak jadi gua anti mainstream Indonesia tuh. Orang lain rame, kita mah diem aja dulu. Ntar orang lain sepi, baru kita rame. Gua mah bangga justru. Karena yang mainstream itu yang beda biasa. Harus beda gitu. Anti mainstream ya. Gitu. Menurut lu gimana, Gon? Jadi kalau Omicron ini kan dia varian ketiga ya. Gelombang ketiga? Ya, gelombang ketiga varian. Sebenarnya banyak variannya. Ya, variannya. Tapi ini yang paling hits. Yang paling hits. Yang Dan mungkin kalau kita baca-baca Omicron ini baca-baca di mana lu? Baca-baca di literatur ya kan. Nah, itu gejalanya tuh sebenarnya ringan-ringan aja ya kan ya. Ringan-ringan aja. Oh, berarti nggak terlalu bahaya Nggak terlalu kayak Delta ya, nggak terlalu. Penularannya lebih mudah ini. Ya, cuman ini penularannya cepet. Kayak gimana? Kayak disertai mungkin kalau Batuk kita flu baca gitu. ya batuk. Sebenarnya mah kata gua dari dulu batuk flu mah gitu. Iya, benar. Gitu-gitu aja ya emang ya. Udah. Cuma kita terlalu ya namanya juga ini ya. Dilebihkan. Lebih-lebihkan Biasa ya kan? aja. Jangan terlalu dipikirin ntar malah sakit beneran. Iya, benar.
Ngomong-ngomong banyak anjing di Tapi sini. mendingan berlebih ya tuh daripada berkurang mah. Oh iya benar juga. Daripada kurang. Iya juga benar. Kalau lebih bisa dikurangi. Aku mah bebas mau lebih mau kurang terserah dah. Jadi kalau di tempat kayak gini mungkin bisa gimana ya? Orang-orang yang percaya sih, Tahayul. iya percaya sih percaya, cuman kayaknya tempat yang seger gitu ya, enak. Kayaknya kayaknya gimana gitu rasanya Tapi kalau suku pedalaman ada nggak yang kena corona ya? iya nggak Coba, ada. coba. Nggak ada, Mungkin mereka belum ada. nggak terkontaminasi sama orang luar juga bisa jadi, iya, makanya mereka biasa-biasa Biasa-biasa aja ya. Makanya ini kita nih coba ke daerah ke pedalaman, maksudnya dari jauh dari pusat keramaian gitu. Yang pengen tahu. Aduh anjing kaget gua. Sudut aing Mulai rusuh. Maaf nih penonton nih. Rusuh nih. Maaf ya. Bayangan dari Husni gimana Husni? Nah ini kan pengusaha, ada dampaknya nggak bro? Kira-kira ini kan salah satu pengusaha nih. Iya. Biasa Kalau kita kan bukan kita, ini kan ada karyawan, ada yang bisnismen, ada yang ada entrepreneur pengacara, gitu kan, ada di lawyer kan. lain-lain. Nah menurut lu sebagai pengusaha dampaknya ada nggak bro? Kalau buat saya sebagai pedagang sih dampaknya ada. Dampaknya Dagang apa pengusaha nih? Pedagang pengangguran dalam gang. nah gimana? coba? Efeknya sih ada ya. Kurang gitu, jadi kurang. Daya beli masyarakat tetap ada. Cuman kan kembali karena banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Jadi Oh jadi agak ini ya, anaknya yang tadinya beli susu mahal turun. turun. Yang tadinya udah turun kasihan justru Yang nih. tadinya udah turun mau turun kemana lagi? Akhirnya anak kasih teh sama gula manis. Tapi ini minuman 2 tak kayaknya ini. Minumannya Dibilang berefek sih berefek ya. yang ini aduh. Goblok sih. Oh ya jahil. Dibilang berdampak ke penjualan, omset menurun. Kok panas ya? Menurun. Iya gitu. Aku ngomong nggak didengerin, aku pulang nih. Full anjing. Bilang menurun sih menurun, tapi alhamdulillah masih bisa buka toko baru. Alhamdulillah. Masih diberikan kemudahan. Iya dong. Jadi beli susu di toko Husni, beli sekarang bayar 2 bulan lagi. Boleh. Bisa. COD, cash orang diutang. Jadi Enggak udah. Rada tarik lu ya. Jadi udah. Gus kembali Gus. dengerin ini konten nih. Oh iya. Jadi dari sisi pengusaha atau bisnis jelas-jelas dampaknya pasti ya. Iya benar. Gitu. Apalagi yang ini Mang. Apalagi yang baru baru mulai menanjak naik lagi. Yang rintis ini yang kasihan baru misalnya baru sewa lokasi kan, toko, baru menuhin barang tiba-tiba dihajar lagi di gelombang ketiga. Nah kalau udah kayak gini siapa yang tanggung jawab? Benar. Coba. Iya. Itu kan. Beli mulu. Menurut lo gimana Le? Menurut lo Le? Ini ribut aja lagi. Aduh. Le, menurut lu gimana Le? Kalau menurut gua sih nih dari sisi bekerja ya kalau gua ya nih. Gimana Le? Jujur nih ini udah untuk corona ini kan gue selama udah WFH ini udah kurang lebih hampir 3 tahun nih. Corona baru 2 tahun setengah. 3 tahun ya ini benar tahun ketiga ya. Itu jalan 3 gitu. Iya, jalan 3. Nah, ya sampai gua aja nggak tahu nih kalau kantor gua aja pindah. Karena itu efek WFH itu yang sama corona. Makanya gua Lu lupa alamat ke kantor gitu. nggak ada info kalau kantornya udah tutup, maksudnya pindah. Pindah gedung. Gedung. Nah, Jadi pas lu datang udah nggak ada orang. kagak ada. Security doang kasih tahu, taunya pindah katanya. Nah, itu Udah jadi pijat refleksi ya kata lu ya. Dia saking lamanya nggak ke kantor, tiba-tiba ke kantor. Mau kemana Pak? Kantor? Iya, udah pindah. Udah nggak ada orang taunya. Terus Udah lama nggak absen ya. sama teman-teman kantor juga jadi nggak tahu nama doang, tapi orangnya nggak tahu yang mana kan, muka-mukanya yang mana aja. Iya. Tapi kan bisa jadi dalam jangka waktu 3 tahun itu kan turnover kan bisa aja gitu kan, pergantian karyawan itu kan bisa aja kan. Ada Bisa malah jadi nggak kenal sama sekali kan. jadi yang orang-orang lama pun juga jadi istilahnya lupa lah mukanya orang mana. Iya, yang Itu ngapain nonton sih itu coba begitu. Nonton Banyak dogi di sini. Makanya itulah itu efek-efek bentar lagi corona sih monyet. mungkin banyak juga lah ya kalau khusus untuk pengusaha apa yang bekerja juga mungkin ada beberapa juga yang ngalamin kendala kali itu ya. Menurut gue sih itu aja paling. Oh iya, coba ini dari Ikiusan dulu coba. Yang
buat nyemprotnya mau anak kecil. Kiusan anjing. Yang kenceng Riz. Riz, ngomong. Pak kecil. Gimana Pak kecil? Ada dampak nggak? Ya Di gelombang ketiga nih, seperti gelombang Mamang ketiga. Black bilang tadi, ya jadi kita ini sebetulnya memang dibilang jengah udah jengah ya dengan keadaan kayak gini. Jadi waktu awal kena pertama corona, kita tahun kedua pengen mungkin tahun kedua kita ada target nih, ada solusi. Berharap ini beres kan? Berharap ini beres. Ternyata begitu kita udah mempersiapkan sesuatu nih, pengen usaha atau pengen apa gitu kan. Jadi Akhirnya ya terhambat lagi gitu, terhambat gitu kan dengan adanya itu. iya. Agak repot juga sih gitu. Oke. Mungkin kalau untuk yang, tapi ada nih Mang di sisi teman kita yang katanya kalau ya bukan ngarepin sih sebetulnya, apa merasa terbantu dengan adanya dampak pandemi corona ini. Oh itu Sampai dari dimana, dari Pen? yang ini kali Sisi mungkin medis. dari sisi Medis. medis. Kebetulan kita juga ada teman kita di bidang medis nih gitu kan. Gimana nih Pen? Menurut ente gimana Pen dengan adanya gimana, Pen? dampak pandemi gelombang 3 ini Pen? Kenceng Pen. Mungkin jangan dikit sound ininya mic-nya agak jauh. Soalnya Sagoro gebuduk. Ya kalau di dalam tim medis sih sebenarnya nggak ada yang saling menguntungkan. Cuman kita tuh berdampaknya di kesehatan kita aja, karena kan kita orang medis pun manusia, jadi Ada resiko ada berarti ya. resiko. Iya. Jadi semua yang berdampak sekarang tuh sebenarnya nggak ada menguntungkan. Cuman yang namanya usaha medis Secara tidak langsung dengan langsung adanya ya, dampak ini jadi ramai semakin yang ramainya itu Jadi karena semakin meningkatnya banyak orang angka berobat, ya? penyakit ya. Tapi kan kalau orang jadi parno mungkin Bang, jadi Mungkin. sakit dikit buru-buru periksa kan gitu. Tapi- Iya. Ini benar nggak gitu? tapi omset klinik jadi naik kan? Ya. Nah, itu kan nggak bisa dipungkiri. Berarti tolak bala dulu nih, Bang. Tolak bala dulu kalau gitu. Ya gitu Mulai aja. bocor. Oke. Lu gimana Nas? Udah mulai panas. Kelihatan belah sinian. Mana? Biarin udah sini aja udah. Lu gimana Nas? Bro Nas? 2 tak. Ini menurut Nanas Horni nih, jarang-jarang kameramen in frame nih. Jarang. Ya, betul. Kayak Ini kameramen kita nih, pemirsa. Dampaknya kalau dibilang negatif ngerasain sedikit. Tapi kita berpikir positif aja. Gitu. Positifnya apa? Kita bisa nongkrong sama teman-teman yang WFH. Jadi ada teman nongkrong jadi. Betul, temen nongkrong. Ya mungkin kalau dari kerjaan semua jadi susah ya. Padahal Omikron ini kan gejalanya nggak terlalu berat gitu. Tapi sepertinya jangan sampai terulang kayak yang gelombang kedua lagi. Kenapa tuh? Karena bahaya, perusahaan-perusahaan pada Gitu, Pak. pada kolaps gitu kalau saya gelombang kedua berasa. Dan kita juga nih termasuknya alumni juga di sini. Banyak Kita juga alumni yang semua, alumni Covid. Aku enggak. Gua enggak. Gua juga. Lu nggak dites aja. Makanya jangan Tes. Omikron ini sepupunya Om Joko kali ya? Nah, jadi pada dasarnya semua juga memang Ada- ya Penyakit pasti ada. ada. Yang penting kita bawa happy, pikir positif cuman aja. jangan gitu. terlalu di apa ya? Jangan berlebihan lah Jangan terlalu menyikapinya. berlebihan. Gitu. Takutnya yang gua takutin gini. Sebenarnya mungkin virusnya ini Ada. biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Cuman yang bikin parahnya itu karena dia terlalu parno mikirin itu, jadi sakitnya kemana-mana, yang bikin meninggalnya atau yang bikin tewasnya misalnya ya, maaf nih, yang bikin bener-bener sampai puncaknya itu bukan gara-gara si Omikronnya sebenarnya, Bukan. gara-gara pikirannya dia Salah. stres. Orang meninggal pasti karena jantungnya berhenti, Mang. Oh iya, Itu udah kehendak Tuhan itu. Omikron juga jantung berhenti pasti. Cuma ngomong-ngomong perusahaan mati Nas ya. Gua kan masuk ke grup ini ya, mediator jual beli rumah gitu ya.
sampai sekelas Taman Matahari tuh yang di puncak tuh. Ya benar. Dijual lu gila. Taman bunga juga. Taman bunga ya. Kota wisata. Kota wisata. Siapa yang jual? Banyak yang dilelang. Ada dijual di lelang gitu dijual. Namanya, ya. Oke. Gue bingung gak, DP-nya aja gue nggak mampu kata gue. Itu baru DP. DP-nya tuh gue nggak mampu. DP-nya kita cicil 15 tahun. Taman Matahari, sekelas Taman Matahari Kelas wisata besar lo itu ya kan. ya. Iya benar. Oke. Jadi tapi kalau gua lihat gini Gor. Ini kan boleh dikatakan ini kan perpanjangan kan ada gelombang 1 diperpanjang lagi ke gelombang 2 sekarang nih. Yang gue pertanyakan kapan adu penaltinya? Udah Santai mulu. Kapan adu penaltinya? Gitu. Terus Jadi, pertanyaan paling besar lagi, sampai kapan sih gitu? nah ini kan yang jadi mau sampai kapan gitu. Sedangkan ekonomi itu untuk pulih itu kan nggak bisa Langsung cepet gitu. loh, nggak bisa setahun 2 tahun loh. Tapi ada statement Mang, Apa tuh? kata orang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Kata si siapa? Itu bagus Fuad. Bukan. Aduh, siapa yang bilang ya? Cak bagus. Bukan. Statementnya Agus naon? Cunihin bukan. Katanya Omikron ini adalah fase terakhirnya. Setelahnya menjadi flu biasa gitu. Iya, setelahnya udah biasa-biasa aja. Kalau dari jauh sih bagus Gitu. Lah, ngomongin apa? Kok jadi ngalor ngidul? Coba aku pakai kacamata dulu. banyak anjing ya sini. Lumayan jendolan. Oke. Tapi efeknya nggak seru sebenarnya sih. Iya. Corona itu batuk, pilek gitu ya. Coba efeknya tuh yang ketika cewek kena corona gitu kan, gampang becek gitu kan. Gampang naik. Apa yang becek? Aduh, tuh ya kan. Hujan, jalanan habis hujan jalanan becek. Maklum lagi puasa. Masih puasa? Maksudnya orang kena corona, jadi becek. Gampang becek gitu. Maksudnya tuh Becek, hujan-hujanan. Hidungnya meler. Gitu. Becek jadinya. Coba ya, seru ya kan kalau kayak gitu kan. Iya. Lihat di jalan. Anjing, kena corona. Ini kali yang beceknya lohe. Eho ya bang. Oke. Berarti ya hampir semuanya ya berdampak semuanya. Nah, selain itu kira-kira nih ke depan harusnya seperti apa nih? Sebagai kita kan udah tahu nih Kedepannya besok, seminggu kemudian, pas bulan kemudian ya. masa depan kita masa depan gitu loh. Maksudnya ada apakah kita kan gua kan masih muda nih. Kalau dia kan udah masih muda. maksudnya kita yang nggak bisa terlarut kayak begini gitu. Iya. Nah, gue mau udah ngalamin Mang gitu. Gue mau udah ngalamin kayak lu orang gitu. Tapi lu belum tentu ngalamin kayak gue. Masalahnya. Iya itu. Nah, yang jadi ya oke lah ini jadi dampak semuanya gitu kan. Ini kan jadi keluh kesah semua mungkin nggak cuma di Indonesia kan, Seluruh masyarakat seluruh dunia. dunia gitu. Tapi kan kita harus punya solusi gitu loh. Bertahan hidup. Yang paling penting kita harus survive man Oke. gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalian bertahan hidup di masa pandemi? Nah, itu yang maksud gua. Ini Oke. kita harus cari solusi Cari dong. solusi. Rolling dulu nih. Dari Gora dulu. Kalau lu gimana sebagai karyawan? Kalau gua bertahan hidup ya makan ya kan ya. Makan Gimana? ya kan caranya itu. Gimana? Ya pokoknya kita harus tetap bisa makan, ketawa-ketawa, ya kan, bercanda. Itu kunci bertahan hidup sebenarnya. Kalau udah stres, Makin dipikirin, terpuruk. makin terpuruk. Jadi intinya Jadi harus bersyukur. banyak ketawa. Iya, ketawa, bersyukur karena ketawa itu apa? Seri. Obat Iya, alami. Obat alami menyembuhkan semua penyakit. Iya. Coba kalau dia sedih gitu, makin sakit, makin sedih. gampang mudah dan kena penyakit. Iya, makin gampang mudah. Berarti kalau dites nih, Gor misalkan, Iya, apa Anda positif nih Omikron? Iya, gua biasa aja. Biasa aja gitu ya. udah. Tawa ya. Aja obat warung. Obat warung ya kan. Insa ya. Salah 88 telen langsung. Insya Allah. air. Nah, terus kalau lu gimana? Jangan dulu, yang lain dulu. Yang lain. Ntar, Bapak gimana nih, Bapak? Rolling. Lu Mang.
tuang dah kalau orang lima tuang dah. Kalau gua kan kecil berminum nah. Kalau gua kan memang di industri kreatif ya. Di industri kreatif itu sebetulnya nggak apa-apa selama dia kita nggak ada lupa. kemauan, selama kita mau ngerjain apapun itu ya, mau bikin konten kayak mau bikin desain kayak apalah segala macam gitu ya. Yang penting niatnya lu ada nggak gitu niatnya gitu. Selama ada niat mau ngerjain itu pasti ada menghasilkan sesuatu gitu. Jadi usaha nggak pernah mengkhianati hasil. itu tadi. Tapi ada. Kan seperti yang saya pernah bilang, ada usaha yang mengkhianati hasil ada. Ada apa tuh? Sebelum lama ini ada di berita, dia sudah menanam 2 kali pohon yang terlalang ditanam nggak berhasil. Ke-21 kali berhasil. Sampai dengan 30 cm. Tertangkaplah dia sama polisi. Itu namanya usaha mengkhianati hasil. Nanam apa? Rumput Aceh. Melanggar hukum. Itu nggak boleh. Boleh melanggar hukum itu. Melanggar hukum. Boleh. Itu usaha Tapi itu betul dikatakan. usaha mengkhianati hasil. Betul itu. Itu petani yang dilarang ya. Iya. Petani yang dilarang. Biar berhasil ya. Tangkap. Terus gimana lagi? Nah, solusi lu gimana, Nas? Cara lu bertahan hidup. Cara lu bertahan hidup, Nas. Menum di lumpur. Aku makin panas. Nah, tapi setiap cara bertahan hidup tuh ya udah alami aja ya Nas. Alami bener. Alami aja. Setiap orang pasti Beda-beda. punya beda-beda, Beda-beda. punya kesusahan masing-masing, dan tergantung kitanya aja gitu. Cara survive-nya beda-beda. Betul. Sama Nah, makanya gua tanya cara survive lu kayak gimana? gua menyerahkan langsung sama yang di atas. Semua juga seperti itu dong. Tapi kan lu Maksudnya cara-caranya tips and trick gitu kan. Kalau harus ada apanya? Usaha. Ikhtiarnya gimana? Jangan cuma udahlah gua give up, never ending struggle. Nggak bisa, men. Gimana menurut lu? Susah mikirnya. Agak puyeng. Udah mulai cerah lagi nih. Ya, pemandangannya udah bagus bener tuh. Iya. Aduh. Pak Kecil gimana, Pak Kecil? Ya kalau gue setuju apa yang dikatain Joro sih. Jadi kalau menyiasatinya ya gitu, kita apa yang kita ada ya kita makan, kita Iya tuh, ada mau makan apa? Ayo, weh. Nggak punya beras, kita bisa Minjam. habis bulan biasa bayar. Kebetulan kita ada teman-teman juga. Nah, kan. ini fungsinya kita berteman. Betul. Gitu. Fungsinya bersilaturahmi seperti itu. Kuncinya sih bener nih. Ini baru ketemu dari Pak Kecil nih. Ini baru Pak Kecil nih. Jadi perbanyaklah teman, jangan perbanyak musuh. Ya. Jadi network itu paling penting ketika kita pasti ada butuhnya gitu kan. Pasti. Dan jaga hubungan baik Dengan silaturahmi orang lain Dimanapun berada. Dimanapun berada. Betul. Nah di saat ini ya, itu ya sangat gue rasain banget gitu. benar, Gue nggak punya beras misalkan nih kan. Kemarin gua kasih Ada kan. gitu. Kemarin gua kasih beras. Si bagus gua kasih. Gua mah ringan tangan. 200 butir gue jadi gue bagi siang 50 butir gitu. Malam 50 butir makanya cukup buat 2 hari. Benar Pak Kecil, setuju gua. Jadi intinya itu ya, harus saling ini ya, silaturahmi lah ya. Silaturahmi. Benar. Jangan gara-gara corona jadi putus. Iya benar. Nah, Sule. Bagaimana cara Ricky Sulaiman bertahan hidup di masa pandemi ya kan? Apakah lu kan punya banyak binatang kan? Apakah lu jualin binatangnya? Usaha kuliner. Kalau gue sih cara bertahan hidup ya sementara ini kan alhamdulillah gue pekerja juga nih. Masih ada gaji masih lancar. gaji. Usaha. Ada bikin usaha juga untuk kuliner. Tapi masalahnya yang jadi masalah dia jam bukanya. Jadi kalau panas nggak buka dulu dia, tergantung cuaca. Tunggu adem. Tapi ya lumayan lah, itu kan ada pemasukan juga buat gua. Belum lagi ditambah lagi gua sesekali ya main trading lah ya kan. Trading itu untuk cari-cari uang rokok lah, jangan buat jadi pendapatan lah, jangan itu. Calon crazy rich juga. Itu buat nyari uang rokok. Crazy-nya udah tinggal risknya. Crazy udah dari dulu sih kalau itu.
gitu. Oh, dia trader juga salah satu Paling gitu trader aja, main berarti. kecil-kecilan aja lah. Yang penting ada pemasukan lah, jangan stuck diem gitu aja lah. Berusaha lah ya. Yang penting ada usahanya. Apapun itu ya. Berarti lu kalau yang gua tangkap Sule ini selalu nyari side job. Peluang Iya, itu. betul. Peluang. Yang ada Padahal dia apa-apa, jalanin. gaji masih Jalan. lancar walaupun WFH misalnya kantornya tetap masih bayar gitu. Tapi dia juga nggak diem juga. Artinya punya pundi-pundi yang lain gitu loh. Jadi lebih istilahnya bisa dibilang lebih sering searching. Ya, tapi searchingnya searching Micet. lain. Set job. Oh iya, betul itu. Oke, Harus lah oke. manfaatin kesempatan. Nah, kalau tuh lu dari tadi nggak ngomong tuh. Nah, lu juga Nah, sebagai pedagang ini. pengusaha juga kuliner. Roti. Gitu. Apa tuh nama lu tuh? Gua promosiin tuh. Namanya apa tuh? Mac Bakery. Mac TS. MC Bakery. MC Gondang. Kopi nih yang mau yang cobain roti buatannya Bro Anto sama kopi. Kopi ada berapa varian tuh? Kopi ada matcha vanilla, Vanilla terus vanilla. banyak banget. velvet, Ada di Instagram Ada ya. Instagramnya kan? Ada Instagram. Instagramnya apa? MC Bakery and Coffee. CMC Bakery and Coffee. Lembut banget. Pokoknya Kayak cobain dah. pelukan ibu. Bisa diorder dari seluruh Indonesia. Ya. Ongkir tanggung sendiri. Bisa lah. Ongkir tanggung. Tanggung yang beli. Tanggung yang beli. Oke. Nah, menurut lu gimana toh? Survive-nya tuh. Survive nih di masa sekarang toh. Menurut lu sebagai Pandemi ngaruh banget kan karena kerjanya kebetulan di Oh, sebelumnya lu kan karyawan. cuman begitu pandemi 2 tahun berjalan Sikat ke kantor. Kena dampak juga. dampaknya nggak ada pemasukan buat kantor, paksa kantor membubarkan. Berarti lu udah jobless udah Di rumah. setahun ya? Udah setahun ya? Mau 6 bulan, baru 6 Mau bulan. 6 bulan. 3 bulan lagi ntar brojo. Berarti dia bertahan. Cara bertahannya tadi ya, Bertahan, bukan ya. kuliner ya. Sebulan kemudian nanti ngerujak. Jadi memanfaatkan skill yang dipunya gitu ya. Skill yang Kebetulan fashion dia kan di bidang bakery, pastry, apa? motoran. Ini nih. Fashion dia emang Ya, Dia- itu salah satu cara survive ya. Dengan memanfaatkan ya kelebihan kita lah. Kebetulan yang masak hari ini Chief Anto. kita Tumi juga lagi asam kan- pedas. Iya, betul. Sama Dalam satu Tadi. kuali itu sebelah kiri asam, sebelah kanan pedas. gitu. Oke. Susu. Ada lagi? Ini bos susu belum nih? Lu bro, gimana? Lu kan pedagang tadi kan dibilang agak daya beli masyarakat yang menurun gitu. Yang kan. ini spesial loh. Di masa pandemi, ketika orang lain di PHK, dia mengundurkan diri. Oh iya benar. Mandiri. Berani Malah untuk fokus membuka dia. usaha. Dia pengen fokus. Pengen berarti. fokus. Gimana nih Bro Usni? Ya betul, memang kalau kita mau merasa berubah gitu ya, memang jangan terlalu lama di posisi nyaman. Jadi ini kita yang harus terbiasa dengan, kita harus nyaman dengan ketidaknyamanan. Rasa malas itu, saya pun sendiri mengalami rasa malas itu. Harus nyaman. Harus nyaman dengan Bentar, kondisi bentar. tidak nyaman. Ini kayaknya quote of the day nih. Apa? Keluar dari zona nyaman. Harus nyaman dengan kondisi yang tidak nyaman. Harus nyaman dengan kondisi yang tidak nyaman. Husni Tamrin bawahnya. Nanti kita tulis di bawah ya. 2022. Quote of the day. Dari semua yang sudah memberikan solusi, yang penting kita jangan lupa untuk berusaha dan tetap meminta kepada Tuhan kita masing-masing, ya kan? Nah, itu. Jadi usaha doang, ada modal ada, ya percuma, ya kan? Terus ibadah doang, tapi nggak ada kerja, nggak ada action, nggak mungkin. Bisa juga. Jadi yang namanya usaha pasang surut wajar. Yang penting jangan pernah putus asa aja, tetap semangat. Kasih segelas labora aja. Kerja dan berdoa. Ya benar. Benar. Siap. Apa itu? Lu Gus, belum lu. Gimana Gus? Lu kan entrepreneur ya. Sekarang dia lagi gencar-gencarnya dia Nih. konten kreator juga. Di Grand Paradise, di saat pada orang-orang ngajuin Paradise, restruk, Pak. Grand Paradise. Paradise, di saat orang-orang ngajuin restruk dia ngelunasin. Kurang apa coba? Bener nggak? Benar. Kan? Dalam waktu 2 tahun rumah lunas. Rumah lunas. Ini kan Padahal pandemi itu ya. Padahal pandemi, mana pada ngajuin restruk karena
Di perumahan kita terkenal di sana banyak yang ngajuin restro. Sementara beliau Lunasi bukan main. Malahnya belum. Udah anjing. Kepala dulu Gus. Belum. Jadi cara gue bertahan hidup di masa pandemi adalah mantauin grup sih, mantauin grup. Kalau misalkan Grup ada apa yang- dulu nih? Grup Maksudnya? komplek nih, grup komplek ya kan. Pengajian jam 12 tuh gue pasti dateng. Nah di situ gue bisa ngeraup makanan kan buat makan sore, malam. Nah Momen itu. ya momen. Lu mah bukan ikut ngaji, ngabisin makanan. Nah itu Ngalah berkah. Yang ngalah berkah. berkah. Jadi gue bertahan hidupnya dari situ. Nah ketika nggak ada acara, gue sangat berharap orang-orang komplek bikin acara keselamatan lah. Yang bener ah. berarti Nah, kalau Bagus ini salah satu orang kalau di pengajian yang namanya bajingan. Apa tuh bajingan? Bar ngaji mangan. Bahkan Ustadz belum makan, gue udah duluan kata. Gimana? Lu kan di sini salah satu termasuk orang yang di antara kita kan lu Bisa aja. sedikit lebih maju gitu dengan bisnisnya yang sukses menurut gua kan gitu kan gua ya. Karena udah terbukti gitu kita bisa lihat gitu. Nah, coba lu ada ini enggak ada. Masukin. Ada masukin. Masukan. Nah, apa dalam berbisnis itu naik turun, jadi nggak selamanya gua untung, nggak selamanya gua rugi gitu kan. Lebih banyak untung apa pasti? Sok lagi. Ayo Gus, gimana Gus menurut tadi? Ya Menurut jadi lu? bisnis kan ada untung tinggi gitu kan ketika roda di atas dan ada roda di bawah. Ketika kita mengalami kerugian ya di mana keuntungan itu lebih sedikit dari hari sebelumnya atau bulan sebelumnya. Nah disitulah mental pengusaha diuji gitu kan. Ketika satu usaha lu drop, mental pengusaha itu diuji untuk mencari peluang-peluang baru gitu. Pokoknya di dalam prinsip gua akan terus mencoba bisnis-bisnis lainnya, bahkan kalau bisa sampai tabungan nol lah gitu. Minus kalau perlu. Minus kalau perlu. Gitu ya. Kalau Prinsipnya udah gitu? prinsipnya gitu di dalam pengusaha. Jadi lebih baik mencoba Daripada nggak sama sekali. daripada nggak sama sekali. Jadi uangnya itu habis untuk mencoba gitu, untuk pembelajaran. Jangan pernah Nih takut kuat rugi. lagi nih. Jangan pernah rugi. kuat lagi Nah, nih. ketika udah minus nih, Udah minus. nangis banget. Kamu ketika udah minus kamu ketika udah minus masih bisa gade map Garuda. Kita apa yang mau kita gade? Diri gitu. Nah, berarti gini, kalau yang gua tangkap dari Bagus, dia selalu ketika bisnisnya yang satu udah jalan, dia coba dengan core bisnis yang lain gitu buat backupnya, bener nggak? Backup. Gitu. Cakep. Jadi ada apa aja bisnis lu Gus? Sekarang Ada- herbal, herbal, ada di bidang clothing, Distro. terus di bidang food and beverage. Oh ini salah satu produk Salah satunya di kawasan Esok. Tapi ngomong-ngomong hadiahnya belum dikirim. Ini juga nih produk orang tapi esok Yang ini ya. tempat di bidang Desainer konten yang kasih tahu. kreator. Desainernya jangan kasih tahu namanya Rangga. Enggak usah lah. Hamba Allah. Hamba Allah yang bernama. Belumnya 3. Tapi jangan sekali-sekali beli kopi tanya jawab. Kenapa? Madu. Isinya madu. Isi madu. Sekarang mah enggak, sekarang udah update. Udah update sekarang? Update sekarang. Enggak. Update, Update udah. sama madu sama kaos. Tambah kaos malah sekarang. ya. Jadi nih, Bang, Ah. teman-teman semua ya kan. Oke. Ya kita kalau bisa kita tarik kesimpulan ya dari semuanya ini, ya kita harus tanggepin apa suatu hal lah ya, ya mau Omikron atau apapun gitu Omicron, ya, apalah terserah lah itu gitu harus ya. kita tanggepin ya dengan rasa syukur ya kan ya. Kalau nggak kayak Harpen kan, kalau dia nggak ada ini dia nggak dapat penghasilan juga ya kan Harpen. Kalau nggak ada ini mungkin dokter sekarang apa dokter di klinik ada 2. Iya benar. Ada peningkatan. Mungkin ini itu ini lagi dibalik nih, yang tadinya dapat banyak sekarang lagi dibalik, misalnya yang kesempatannya buat yang tenaga medis atau Iya, apa yang gitu. tadinya dapat banyak, makin banyak. Jadi bagi-bagi rezeki Yang dikit, lah makin gitu. dikit Kita gitu ambil ya. positifnya Ambil aja. positif. Lika-liku kehidupan. Betul, nggak ada Banyak bagi-bagi kayak yang dikit. Tapi Dikit. jangan lupa tolak balapan. Benar, Pen. nggak ada lagi beli kartu remi. nggak ada pengusaha vaksin dan lain-lain, jadi harus banyak bersyukur Yang ya kan? penting sih halal itu. ya gitu benar ya. Jadi gimana teman nasi, mungkin
Untuk Omikron gitu aja emang ya. Gitu Gus aja. ya. Teman-teman Jangan semua. terlalu dibahas yang berlebihan lah, ntar malah jadi kita ngomongin itu nggak perlu dipermasalahin terlalu berat lah. Penting tetap prokes sama jaga kesehatan. Tema kali ini berarti cara bertahan hidup di pandemi gelombang ketiga. Kira-kira ada gelombang keempat nggak ya? Nggak ada Itu katanya. Nah, nanti tunggu keputusan dari kepala sekolah. Sekarang daring lagi kalau ini. Kuotanya udah habis, nggak ada gelombang 4. Iya, cuman saran saya buat pemerintah nih khususnya, kalau bisa kalau ketiga banyak-banyak subsidi lagi lah. Iya. Kita tunggu next subsidi. Kalau bisa tiap bulan lah. Banyak-banyak subsidi karena Subsidi apa gajian itu? banyak subsidi. Setiap bulan gajian kan. Dan yang paling penting tepat sasaran. Tepat sasaran. Subsidi mungkin pemerintah udah banyak subsidi, cuma apakah sudah tepat sasarannya atau belum? Nah itu tolong buat pejabat-pejabat kita mah apalah gitu kan, bubuk nutrisari ya enggak? Tema cuma rasa Ginang. Iya gitu. Sama resesan gorengan kita mah. Kita kan cuma berharap sama wakil kita. Iya. Jadi sebenarnya bosnya kita. Bagus loh, wakil rakyat itu bagus, Mang. Jadi kita pengen mobil, udah diwakilin nih sama dia punya mobil kan. Kita pengen punya gede, rumah gede udah diwakilin. Pengen jalan-jalan ke luar negeri diwakilin semuanya. Makasih lah buat wakil rakyat. Iya. Tapi saya juga menghimbau kepada wakil rakyat jangan pada sombong karena tetap Anda itu wakil. Bosnya tuh kita sebetulnya rakyat. Jadi jangan terlalu banyak gaya lah kalau Nanti kita bisa, boleh ya kalau masuk ke DPR. Boleh, harusnya Karena kita bos. nyobain mobil mewah mereka kita harus karena sebenarnya mereka wakil kita. Gitu. Digaji sama Digaji kita. sama kita sebenarnya, jangan petantang petenteng kalau Dengeng. bisa ya. Hajabnya Gitu ya. Oke. masukan dari kita. Oh, iya. Gitu. Kita kan bosnya rakyat. Mereka kan wakil. Berbok perut gue. Nah, lagi ya, ada lagi ya, ayo. Kemana? Oke. Oke lah ya. Oke. Gitu dulu buat sama Omikron. Itu dulu. Nah, gua rasa kali ini cukup dulu. Nanti kita akan coba sharing lagi mengenai video-video yang lainnya. Jadi pantangin terus di Atas Izin Istri. Hurra. Ayo, tema lain, Bro. Lanjut.